Kadang cerita di masa lalu membuat kita memaksa mengingat masa-masa perjuangan, pengorbanan waktu dan tenaga. Tapi itu menguatkan. Tepat di tanggal 16 November 2017, membuktikan bahwa sesuatu hal yang dikerjakan sepenuh dan setulus hati akan berbuah manis ujungnya. Melihat mereka yang mengantarkanku untuk meraih impian, rasanya sangat sulit untuk meninggalkan mereka begitu saja. Karena mereka pun turut andil dalam perjuanganku ini. Menginjakan kaki untuk pertama kali di Jepang sangatlah haru bercampur bahagia. Haru akan meninggalkan keluarga dan bahagia bisa mencapai impian. Pukul 7 pagi waktu Jepang, kita tiba di Bandara Chubu, kota Nagoya. Sembari mendorong koper masing-masing, kita dijemput salah satu orang Jepang yang pertama kali saya kenal. Yoshida Sanglah sebut namanya. Dalam hati saya berkata, siapkah saya untuk memulai kehidupan baru di negara maju? Dan aku siap. Kata siapa, Jepang hanya menyuguhkan keindahan akan bangunan tinggi berhiaskan lampu kerlap-kelip jalan. Lalu lalang orang kesana kesini, kebudayaan bercampurkan modern yang bersatu padu. Tapi tidak hanya dengan saya. 2 tahun sudah perjalanan mengarungi kehidupan, jauh dari orang-orang yang kita sayangi, yang mengajarkan kemandirian dan menumbuhkan rasa rindu yang terpenjara oleh waktu. Kali ini sang waktu hanya dapat dihitung mundur saja, mengingat tahanan rindu akan sebentar lagi bebas. Jujur saja, aku sedikit masih tak yakin bisa sampai ke titik ini, di mana beradaptasi di lingkungan baru yang tak sesuai ekspektasi bisa membuatku frustasi. Tapi dengan sedikit menjalani, rasa ketidakyakinan itu pun hilang seketika. Apa ini yang membuat kami mengeluh? Saya rasa tidak. Karena yang saya ingat hanyalah orang-orang yang mendoakan saya dari kejauhan. Meski lelah mengayuh, dirasakan hampir setiap harinya. Terkadang harapan rencana akan berubah seketika jika Tuhan menghendaki. Yang tadinya indah bisa menjadi buruk dan sesuai ekspektasi. Ingat, buruk di sini adalah hal yang baik yang Tuhan berikan untuk kita. Saya tinggal di daerah Shimoyama, kota Toyota yang memerlukan waktu berjam-jam untuk bisa sampai ke pusat kota. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari pun, kita harus rela turun gunung, naik gunung. Hutan rimbun,
tingginya pepohonan menggantikan gedung-gedung pencakar langit. Burung-burung berterbangan menggantikan kerumunan orang. Tuhan merencanakan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita, jauh sebelum fenomena virus sehingga meresahkan dunia, sehingga sebagian negara harus mengisolasi diri di rumah. Kita yang sudah sejak dari dulu seperti itu, keluar kota pun paling banyak 1-2 kali dalam 1 bulan. Itu pun untuk memenuhi kebutuhan dan dirasa perlu, atau bahkan tidak sama sekali untuk keluar rumah. Aku sadar sekarang, sesuatu hal yang dirasa sulit akan makin sulit jika kita tidak mau menjalani. Jika kamu tak mampu melangkah, merangkaklah. Jika kau takut terjatuh, berpeganglah. Dan aku bersyukur akan hal itu. Perjalanan kami belum berakhir. Lihatlah kawan, lihatlah saudaraku, keluargaku. Anak kalian yang terlihat baik-baik saja di gambar harus rela berjuang hanya untuk melihat kalian tersenyum. Aku rindu akan hal-hal indah bersama kalian. Jarak berkilo-kilometer yang membuat kami harus sesekali berhenti sejenak beristirahat. Belum ditambah lagi teriknya panas matahari yang menyengat kulit. Belum lagi saat musim dingin, salju berjatuhan dengan suhu minus yang sesekali menyelinap ke ujung jari-jari kami. Rasanya sakit. Nah, dari sinilah pertokoan mulai nampak dari kejauhan. Oh iya, dari sini pula lah bis dapat kami jumpai kala ingin kami pergi ke kota. Dan dari sini pula kami sesekali bercengkrama dengan orang-orang sekitar. Dengan keramahan mereka, orang-orang Jepang yang menyapa kami. Hidup di gunung tak membuat saya berhenti berkarya dan berprestasi. Justru ini membuat saya pribadi menambah inspirasi. Tolong salamkanlah rinduku untuk mereka, sahabat, keluarga, dan kekasih. Salamkanlah bahwa kita baik-baik saja di sini. Inilah cerita kita selama di sini yang akan menjadi memori kenangan dikala kita sudah tidak bisa bersama-sama lagi. Yang bisa kalian buka jika kalian rindu. Setidaknya kita mampu menciptakan hal-hal yang menarik untuk cerita menarik pada anak cucu-cucu kita nanti. Terima kasih kawan.